Assalamualaikum Pak J. Iya, Selamat pagi. selamat pagi. Mohon maaf ya saya mengganggu waktunya. Iya. Jadi begini, saya mau minta tolong Pak J, minta bantuan. Iya. Saya ada tugas dari CGP untuk mengimbaskan apa yang sudah saya dapatkan Iya. di dalam pendidikan CGP untuk diimbaskan kepada Nima. Jadi nanti mohon maaf, bukan berarti saya menggurui atau bukan berarti saya merasa paling hebat, paling benar begitu. Iya. Nanti kita sharing saja ya. Iya. Jadi saya mohon izin untuk masuk ke kelas Pak J. Iya, siap. Tapi sebelum masuk ke kelas Pak J ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Baik. Kebetulan kan kemarin juga kita sempat bimbingan ya, Iya. bahwa bagaimana RPP yang atau modul yang berdiferensiasi dan sebagainya. Oke, pertanyaannya begini Pak J, nanti tujuan pembelajarannya apa nih yang akan disampaikan atau yang akan dicapai di kelas nanti? Adapun untuk tujuan pembelajaran yang ingin saya capai pada pertemuan kali ini yaitu siswa itu diharapkan mampu untuk menganalisis unsur pembangun pada cerita pendek. Oh, jadi menganalisis unsurnya ya. Unsurnya baik intrinsik maupun ekstrinsik. Berarti itu yang akan dicapai. Dicapai. Oke, baik. Yang kedua, area pengembangan yang akan dicapai apa dari pembelajaran itu? Adapun area pengembangan yang hendak dicapai, jadi semacam agar pola pikir dari peserta didik atau siswa ini bisa memanfaatkan pola berpikir kritis. Jadi bisa memanfaatkan menerapkan pola untuk menentukan suatu permasalahan yang sudah mereka baca atau mereka dapatkan. Jadi pemecahan masalah. Pemecahan ya. masalah, betul. Bagus Pak. Yang berikutnya adalah strategi nih, strategi yang disiapkan untuk mencapai tujuan tersebut sehingga tadi tujuan pembelajaran tercapai, area pengembangan juga tercapai. Kira-kira strateginya gimana nih Pak J? Nah, adapun untuk strategi pembelajaran di sini, karena kita ingin mengembangkan pola berpikir kritis pada siswa, maka strategi yang saya gunakan ini lebih ke memanfaatkan model pembelajaran project based learning. Jadi siswa itu dihadapkan pada sebuah permasalahan yang berbasis project. Jadi tugas tertentu yang dibentuk ke dalam beberapa kelompok. Nah, dalam kelompok ini nanti siswa bisa bertukar informasi mengenai pola berpikir kritis mereka terhadap suatu permasalahan yang hendak dipecahkan. Seperti itu. Bagus Pak J. Mungkin nanti diselipkan juga yang pernah kita obrolkan itu ya Pak J, terkait pembelajaran berdiferensiasi. Saya yakin modul Pak J itu sudah bagus, sudah baik. Nanti saya ingin lihat nih Pak J, saya juga ingin berburu, artinya ingin mencari pengalaman juga dari apa yang Pak J lakukan. Begitu. Nanti kita berbagi saja, sharing-sharing ya Pak J ya. Baik. Terima kasih Pak J. Iya, Ibu, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan di sini Bapak sedang bersama Ibu Ella Kusyanti. Jadi Ibu Ella Kusyanti ini adalah guru bahasa Indonesia yang akan mendampingi kita semua dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia. Oke, terima kasih Pak J. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak apa-apa ya, Ibu mohon izin ikut bergabung. Kebetulan kita sama-sama guru bahasa Indonesia, kita ingin berbagi. Ibu yakin Pak J sudah keren lah, sudah oke ya, guru idola ini di anak-anak dengan kode WA-nya yang khusus ciri khas Pak J. Tepuk tangan dulu dong Pak J. Ibu mohon izin duduk di belakang ya. Baik, sebelum dimulai pembelajaran pada hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Selesai memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak masuk. Ada Asfi. Siapa? Asyi. Kenapa Asyi tidak masuk? Sakit.
sakit. Mudah-mudahan Hasbi segera diberikan kesehatan sehingga bisa mengikuti kegiatan pembelajaran seperti biasanya dan bisa mengikuti segala aktivitas seperti biasanya. Nah, sebelum masuk ke materi berikutnya, Bapak ingin bertanya, pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa? Tentang cerpen ya. Nah, baik, pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi pembahasan kita mengenai cerpen. Nah, tapi pada bagian ini kita akan mempelajari bagaimana cara untuk menganalisis unsur-unsur yang terdapat pada cerpen, baik unsur intrinsik maupun unsur ekstrinsik. Nah, baik, sebelum kita masuk ke materi menganalisis, sebelumnya apakah ada yang tahu cerita pendek kita atau cerpen? Fiksi yang menceritakan tentang suatu peristiwa yang dialami oleh tokoh utama. Coba katakan yang suka membaca cerpen. Membaca. Berarti banyak juga ya yang suka membaca. Selain membaca, ada juga yang senang atau mungkin di kelas ini ada yang senang menonton tayangan cerpen jadi dalam bentuk gambar atau dalam bentuk animasi. Apakah ada? Ada. Banyak juga ya. Jadi pada pertemuan hari ini kita akan mencoba untuk menganalisis cerpen berdasarkan teks yang akan Bapak bagikan. Adapun dari kalian jika memang kurang suka membaca, nanti akan Bapak bagikan link berupa teks cerita pendek yang bisa kalian jadikan. Untuk itu silakan dibagi kelompok menjadi 4 kelompok. Jadi disesuaikan aja tadi yang senang membaca siapa, yang senang menonton siapa. Nanti tempat duduknya ya di garisnya nanti meja sama. Sudah sudah sekarang Bapak akan membagikan teks untuk cerita pendek yang harus kalian analisis berdasarkan kelompok yang sudah dibentuk ya. Adapun untuk yang suka melihat tayangan video, nanti Bapak akan kirimkan linknya di grup WhatsApp untuk bisa melihat gambar. Tadi kan udah dikelompokkan yang suka teks dan yang tidak. Yang suka membaca dan memang suka melihat tayangan. Nanti Bapak bagikan LKPD-nya, nanti kalian tulis nama, kelas, dan mata pelajaran. Kemudian nanti untuk hasil analisisnya kalian tuliskan di tabel yang ada pada kertas LKPD. Gito adalah kertas pejaten kawasan pinggiran kota Kudus setiap hari kecuali Minggu dan hari libur. Apakah sudah selesai? Sudah. Ya, baik. Tahap pembelajaran berikutnya yaitu kalian mempresentasikan hasil temuan kalian mengenai analisis cerpen ini berdasarkan tadi yang tayang video dan yang dibaca. Nanti kita cari tahu apakah sama atau tidak hasil analisis antara yang melihat tayangan dengan yang membaca. Baik, kita mulai dari yang tayangan terlebih dahulu. Sekarang nanti ke depan untuk mempresentasikan hasil analisis. Nanti untuk kelompok yang lain menanggapi ya sama atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menganalisis bangun intrinsik yang terdapat pada cerita pendek Dulu Tukang Cukur. Nah, yang pertama, temanya. Menurut kami, tema dari Tukang Cukur adalah mengenai sosok yang memiliki sikap oportunis. Yang kedua, tokoh utama dalam cerita ini adalah Tukang Cukur. Tokoh utamanya itu ada Gito, Ayah, Ibu, dan Susi. Oke. Tiga dulu ya. Untuk yang pertama tadi temanya apa? Tentang
Tentang hidupnya kayak gimana? Sosok yang memiliki sifat Oportunis. Apakah kelompok yang lain hasil analisisnya sama atau tidak? Apakah ada yang ingin memberikan tanggapan? sama. Ya, tayangan dengannya dibaca. Berarti ada 3 tokoh ya, protagonis, antagonis, dan campuran. Apakah ada yang ingin menambahkan? Kalau yang campuran itu slanasi. Oh iya, Untuk yang campuran tadi tokohnya siapa? Deslan. Apakah ada yang pendapat dan kelompok 3? Ya. Baik, jika kita sama persepsi ya. Tadi untuk bagian sudut pandang yang digunakan tadi apa? Sudut pandang orang ketiga. Misalnya orang ketiga, jadi sama ya, sepakat untuk di cerpen tukang cukur ini menggunakan sudut pandang orang ketiga. Ada yang ingin menambahkan lagi untuk keamanan ini? Cukup ya. Jadi untuk hasil analisisnya sama, mungkin tadi ada beberapa pendapat dari mulai yang tokoh campuran yang Ruslan dia tidak dicantumkan, tapi apapun itu Bapak nilai sudah bagus. Berarti kalian sudah bisa memahami dan tahu bagaimana cara menganalisis unsur dari cerpen ini. Silakan kelompok ini untuk duduk. Gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf dari kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil tayangannya, hasil analisis mengenai tayangan dari cerpen Tukang Cukur. Nah, jadi selain dari proses membaca, kita juga bisa menganalisis suatu cerpen dilihat dari bagaimana cara kita mengambil informasinya, baik dalam hal membaca maupun dari dalam bentuk menyimak dari cerpen yang sudah kalian lihat. Nah, baik untuk LKPD yang sudah kalian kerjakan nanti dikumpulkan untuk Bapak koreksi dan berikan penilaian. Karena waktunya sudah habis, sebelum Bapak akhiri, untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari bagaimana cara menulis cerpen. Jadi kita akan menulis cerpen pada pertemuan berikutnya. Baik, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Aceh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, ini adalah pengajar praktik saya, Ibu Hajah Trisnani Eka Sukamteni dari SMA Negeri 1 Ciampea. Mungkin kita ngobrol-ngobrol ditemani oleh Bu Hajah ya. Iya. Bu Hajah ini adalah PJ, guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Ciampea. Kebetulan kita kemarin sudah observasi ya PJ di kelas. Iya, sudah. Sudah cukup bagus begitu. Jadi saya mungkin sekarang akan melakukan percakapan pasca observasi dengan Pak Jai. Mohon izin saya. Terima kasih ya Pak Jai sudah mau diganggu waktunya. Yes. Baik Pak Jai, kita ngobrol-ngobrol sedikit terkait pelaksanaan pembelajaran kemarin di kelas. Kira-kira setelah melaksanakan pembelajaran Pak Jai, ada tidak kekurangan atau kelebihan yang sudah Pak J rasakan dan berdampak untuk Pak J maupun murid-muridnya? Untuk masalah pra observasi kemarin, saya juga terima kasih kepada Bu Era yang sudah mau mendampingi saya ketika melakukan pengajaran kelas. Terus alhamdulillah juga enggak. Terus tadi adapun untuk masalah dari segi kekurangan yang saya alami dalam kelas ya, karena variasi dari siswa-siswa sendiri yang memang sangat sulit untuk disatu tujuankan gitu. Jadi semacam siswa itu harus disamaratakan ya kan, agak susah juga ya, karena setiap siswa memiliki karakteristik tersendiri gitu ya. Nah, mungkin dari segi kekurangannya yang pertama itu ya, jadi saya masih merasa sangat kurang gitu ya untuk membuat siswa itu bisa langsung fokus ketika masuk ke dalam kelas. Jadi masih ada siswa semacam kayak masih ada yang ngobrol, jadi meskipun kita sudah ada di dalam kelas, sudah membuka pembelajaran dari segi misalkan sudah mengucapkan salam tujuan pembelajaran, tapi tentu saja kadang siswa
belum siap belajar, Bapak ini gini-gini, Asik ada sendiri masalahnya. gitu ya. Malah asik sendiri. Nah, justru itu masih yang menjadi PR saya selaku guru bahasa Indonesia ketika masuk ke dalam kelas itu harus seperti apa nih. Jadi harus memfokuskan siswa itu siap belajar di dalam kelas itu harus seperti apa. Nah, mungkin itu salah satu kekurangan saya di dalam kelas. Kemarin juga saya kurang optimal ya, kurang maksimal dalam penggunaan media pembelajaran. Jadi dalam media pembelajaran ya memang saya sama sekali kemarin penggunaan IT yang masih kurang, yang jadi semacam proyektor gitu, PowerPoint serta tayangan-tayangan yang lain yang seharusnya memang bisa ditampilkan kepada anak untuk menunjang pembelajaran ini. Tapi ya saya juga senang, karena senangnya kenapa? Selain ada kekurangan tadi, ada juga kelebihan yang saya rasakan, seperti saya sudah mencoba untuk melakukan proses pembelajaran diferensiasi. Jadi pembelajaran yang memang mencoba untuk memenuhi kebutuhan murid untuk belajar. Jadi ketika saya melakukan pra-observasi kemarin pas mengajar dengan Ibu Ella, saya berusaha untuk melakukan diferensiasi, terutama dalam hal materi menganalisis cerita pendek. Di sini saya kegiatan diferensiasi di sini saya membagi kelompok siapa nih yang suka membaca dan siapa yang suka melihat tayangan video. Dan dari sini saya mulai bisa mengerti dan paham, oh berarti kebutuhan anak ini ternyata tidak bisa disamaratakan. Mungkin karena minatnya yang mungkin suka melihat tayangan video, terus ada juga yang suka membaca. Mungkin cara tangkap atau berpikir dari siswa ini berbeda-beda. Mungkin seperti itu Ibu, kekurangan dan kelebihan yang mungkin saya rasakan pas kemarin pas pra-observasi. Luar biasa ya, artinya Pak J bisa merefleksi diri apa kekurangan Pak J dan apa kelebihan Pak J. Mudah-mudahan kelebihan itu bisa dipertahankan. Iya. Nah sekarang untuk mengatasi kekurangan Pak J nih, tadi kan ada kekurangannya katanya media pembelajaran belum maksimal, kemudian cara memfokuskan anak itu belum maksimal juga. Kira-kira usaha Pak J nanti kedepannya akan seperti apa? Adapun untuk usaha pasti juga kalau kekurangan harus ada perbaikan ya. Mungkin untuk dari segi memfokuskan siswa, mungkin saya akan lebih pertama-tama mungkin lebih ke memberikan semangat terlebih dahulu, jadi memancing siswa untuk bisa masuk ke dalam materi pembelajaran kita. Jadi memberikan kayak pemanasan. Jadi pemanasan di sini kayak teknik-teknik yang memang siswa itu langsung ada di kelas itu. Seperti misalkan misalkan Bapak punya ini misalkan games atau apa gitu, tapi berhubungan dengan materi yang akan kita ajarkan. Terus adapun untuk dari segi kekurangan yang lain seperti media pembelajaran tadi ya, mungkin saya akan berusaha untuk membuat media pembelajaran yang menarik, yang memang sesuai dengan kebutuhan siswa ya. Jadi siswa mau melihat dan mengikuti pembelajaran dari segi media pembelajaran. Mungkin lebih ke penggunaan proyektor atau IT yang saya gunakan untuk lanjut nanti. Oke, bagus nih Pak J. Berarti Pak J bisa menemukan sendiri solusinya gitu untuk mengatasi tadi biar anak fokus pakai games gitu ya. Bermain games itu menarik sekali nih Pak J. Kemudian untuk mengantisipasi penggunaan media yang kurang tadi, Pak J mau membuat media-media yang menarik untuk digunakan di dalam kelas sehingga pembelajaran lebih menyenangkan gitu ya. Luar biasa Pak J. Pak J sudah bagus, diferensiasinya juga kemarin sudah terlihat sekali ya. Ada diferensiasi konten kalau tidak salah dengan diferensiasi prosesnya. Ada yang terlihat, ada yang ini. Nah kemudian tindak lanjutnya nih seperti apa? Tindak lanjut ke depan tadi kan Pak J sudah bisa mengatasi sendiri apa permasalahan yang muncul, kemudian bagaimana untuk mengatasinya. Kira-kira tindak lanjutnya nanti akan seperti apa? Kalau tindak lanjut yang saya harapkan ya Bu, jadi berdasarkan ketika saya sudah mengenal kekurangan dan kelebihan yang saya alami, mungkin saya lebih ke kata akan memperbaiki yang kekurangan yang tadi dengan cara-cara yang saya akan coba untuk saya perbaiki. Terus ada pun untuk kelebihan yang akan saya pertahankan. Mungkin jika ada sesuatu hal yang bisa ditambahkan akan saya tambahkan lagi. Mulai dari segi yang tadi pengembangan media pembelajaran ternyata memang itu sangat
berpengaruh sekali ya Bu ketika siswa ingin belajar, memang kita harus dituntut untuk menyajikan media pembelajaran yang menarik. Ketika kita menyajikan media pembelajaran yang monoton, mungkin ya perhatian siswa terhadap materi kita juga akan sangat sulit. Baik Pak J, kemarin kan saya juga pernah memberikan lembar rencana pengembangan diri ya. Dari hasil observasi, kira-kira nanti aktivitas pengembangan apa yang akan dilakukan, kemudian tujuan yang hendak dicapai seperti apa, ukuran keberhasilannya bagaimana begitu, kemudian pendukungnya apa saja dan waktunya kapan. Nanti mungkin ini bisa kita diskusikan sama-sama, itu area pengembangannya akan seperti apa. Nanti mungkin Pak J bisa mengisi ini dan kita diskusikan gitu. Baik. Untuk ke depannya. Itu saja mungkin Pak J, saya rasa sudah cukup. Pak J sudah bisa menemukan solusi-solusi dari kekurangan yang terjadi kemarin, dan mudah-mudahan pembelajaran berikutnya yang Pak J lakukan dari kelas ke kelas itu menjadi lebih menarik dan anak-anak lebih bisa fokus ke dalam pembelajaran yang Pak J lakukan. Saya rasa sudah cukup Pak J, terima kasih banyak atas waktunya dan mohon maaf diganggu oleh jam pelajaran. Iya, itu tidak apa-apa. Justru saya juga senang karena bisa saling berbagi satu sama lain, apalagi masalah pembelajaran di dalam kelas yang memang agak sulit untuk saya dapatkan selain dari obrolan atau pertemuan. Sukses ya Pak J. Iya, Ibu. Terima kasih banyak. Selamat.